Bapak Ibu jamaah istighosah ingkang kula mulyakaken. Sampun kita lampahi wawasan istighosah. Jadi zikir niku kados ngaten nggih. Jenengan nate ya zikir wiritan napa kemawon kok rasane kok nyaman. Masalah kesel ilang kesele. Nate nang mboten. Carane nggih ngoten niku wau. Jadi apa yang kita baca itu renungkan, dihayati maknanya, total kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku wis obat sing paling mujarab. Saestu jenengan sumpek, jenengan stres, jenengan mumet, insyaallah hilang. Kula niku kesel aja mau. Kula dicandak kali Pak Sunar di momok mercing-mercing kula wae, tapi alhamdulillah terus tambah ngantuk. Mboten niki tahadus binikmah nggih. Dadi zikir niku mboten usah banter-banter, mboten usah kesusu. Alon-alon saoleh. Apa yang kita cari? Ya yang kita tuju hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadikan wirid, jadikan zikir, jadikan apa saja amalia kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salajengipun kula jenengan niku kerja terus bersyukur kepada Allah. Karena segala apapun yang terjadi di dunia itu tidak lepas dari kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menawi kula jenengan sampun donga, jenengan sampun dugi temriki, jenengan sampun niat saking griya, niat menghadiri kegiatan rutin, itu semua adalah atas izin dan kehendak Allah. Ini harus kita syukuri. Ketika Allah memberikan kita kesempatan berdoa, maka harus ada dalam keyakinan diri kita, doa kita itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah wis kadung ngekei waktu kesempatan donga. Allah sudah memberi kesempatan kita beristighfar, minta ampun. Allah sudah memberi kesempatan kita bersedekah. Allah sudah memberikan kita kesempatan hidup. Maka yakinlah bahwa apa yang dikehendaki Allah itu akan menjadi kenyataan dan bermanfaat bagi kita sedaya. Ini yang paling penting. Makanya Allah dalam Al-Quran ini berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Jadi perintah dalam Al-Quran yang ada kata katsira itu adalah perintah untuk berzikir. Lah napa maknane zikir? Eling. Zikir itu artinya eling. Siapa yang harus kita ilingi? Siapa yang harus kita ingat? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengakui bahwa kita bisa kumpul seperti ini, bahwa kita bisa makan, bahwa kita bisa hidup, bahwa kita bisa melakukan apa saja, itu adalah kehendak Allah. Makanya ilingo Gusti Allah. Zikron kasiro sing akeh. Sing akeh berarti ora-ora batase. Kalau baca istighfar, baca sholawat, itu kadang-kadang ada dan muta'ayyan, bilangan-bilangan yang ditentukan, ya. Baca istighfar 70 atau 100 kali, sholawat banyak. Tapi kalau zikir kasiro, zikron kasiro, sing akeh, piro batesi, yo sakarepmu. Setiap saat kita zikir. Kapan diberi waktu oleh Allah? Bentuk zikirnya apa? Wasabbihuhu bukrata wa asila. Zikron kasiro wasabbihuhu. Napa artinya sabbihu niku? Mensucikan Allah. Kapan? Bukro
waktu isuk, bukrotau wa asilah, dan waktu sore. Isuk eling Allah, sore eling Allah. Artinya dalam perjalanan hidup ini jangan sampai kita melepaskan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyaman dulu. Urip ekonomi itu nyaman, saestu. Wis salah. Problem segede apapun, ketika kita sudah sandarkan kepada Allah, maka semuanya akan menjadi mudah dan dimudahkan oleh Allah. Dan ini butuh namanya keyakinan. Nah, temriki kula betul catatan ini untuk menggarisbawahi aktivitas atau amalia kita yang sudah biasa kita lakukan. Terus termasuk kita lakukan turun-temurun sudah. Lopo niku? Tradisi selamatan, tahlilan. Ini perlu kula garis bawahi supados kula jenengan wis ora mamang meneh lek nyelameti keluarga yang masih hidup, yang sakit atau bahkan yang sudah meninggal, semuanya itu ada nas dan riwayat-riwayat ingkang kathah. Kalau catatan ini betul, tapi kan hati ini betul, tapi kan hati. Yang pertama, dalil tahlilan 3 hari, 7 hari, 25 hari, 40, setahun, dan 1000. Ini yang sebenarnya kita praktekkan, tapi yang 25 sih gak dipraktekno. Paling-paling begitu meninggal langsung malamnya ditahlili sampai 3 hari sampai 7 hari, kemudian langsung masuk 40 hari undangan tahlil apa ya, 40 dino nih simbah bapak dan seterusnya, kemudian dilanjut 100, kemudian setahun dan 1000. Haul ya, haul. Memiliki ini bukan bid'ah, karena menurut anggapan orang-orang atau tetangga sebelah, tahlilan itu tidak ada contoh dari Nabi. Bahkan memiliki kegiatan tahlil 3 hari sampai 1000 hari itu dipraktekkan oleh Sayyidina Umar piyambak dan ulama salafus sholeh. Niki keterangane saking kitab Al-Hawi lil Fatawa juz 2 halaman 198. Kula waos mawon. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a was shadaqah hadiyatun ilal mauta. Donga jenengan donga istighosa atau doa apapun, bacaan sholawat, bacaan istighfar, donga napa mawon, wasodako dan sodako yang kita keluarkan, hadiyatan ilal mautah, sebagai bentuk hadiah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Wa qala Umaru as-sadaqatu ba'da dafni sawabuha ila salasati ayyam. Nah ini sodako yang kita keluarkan setelah kita mengubur jenazah, mengubur orang yang sudah meninggal. Sawabuha ya beko ila salasati ayyam. Pahalanya sodako yang kita keluarkan itu bertahan sampai 3 hari. Wasodako fi salasati ayyam ya beko sawabuha ila sab'ati ayyam. Kemudian sodako yang kita keluarkan ya, mulai dari hari yang ketiga itu bertahan sampai hari yang ke-7. Makanya terus sholat selamatan tahlil itu terus, awal, kedua, ketiga sampai 7 dinani.
Karena apa? Mempertahankan sodako itu supaya tidak lepas dan memberi manfaat orang yang sudah meninggal. Makanya wonten syaratnya supaya nyampe niku ya napa? Wasodaqatu yaumas sabi ya baqa sawabuha ila khamsin wa isrin. Kemudian sodako yang kita keluarkan pada hari ketujuh itu akan ya baqa sawabuha, tetap ganjarane ila khamsin wa isrin, sampai 25 hari. Bunga mayit yang dikubur keluarganya sadar, karena orang yang sudah meninggal dalam kitab Nasoibul Ibad ini diterangkan, jadi innal mauta kal gharik mughawis, orang yang meninggal dunia itu ibarat orang yang kedelep. Nanti kedelep panjenengan lek kedelep kan butuh cepet-cepet ditolong. Apa yang mereka rindukan, yang mereka butuhkan? Doa dari keluarga, dari teman, dari sahabat, tetangga, kanan, kiri. Butuh nih. Begitu ada kiriman sodako yang kita hadiahkan, ya, niku bungai minta ampun. Makanya jenengan ya bersyukurlah kepada Allah. Lek iso nyelameti, lek iso nyelameti, atau ikut tahlilan karena diundang. Niatannya adalah sama-sama nyengkuyung bareng-bareng ndongakno almarhumah siapapun itu. Wa minal khamsi wa isrin ila arba'ina yauman. Kemudian dari malam 25 sampai malam yang ke-40 atau hari 40 itu bertahan. Wa minal arba'ina ila mi'atin, wa minal mi'ati ila sanatin, wa minas sanati ila alfi amin. Artinya dan seterusnya wis 40 ke 100 ke 100 ke setahun, ya, dan bahkan sampai ke 1000 harinya. Niku keterangan saking kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 198. Makanya ini langsung menepis anggapan bahwa kegiatan genduren itu adalah peninggalan Hindu. Ya, ternyata itu bukan. Ada dasarnya dari Sayyidina Umar radhiyallahu an dan dilanjutkan dengan ulama-ulama salafus saleh. Bahkan Sayyidina Umar ini mempraktekkan sendiri. Ini ada keterangan lagi, falamma ihtadara Umaru, nah ini amara Suhaiban ayyusalliya bin nas salasata ayyam wa amara ayyaj'ala lin nas wa amara ayyuj'ala lin nasi ta'amun fayut'imu hatta yastahlifu insana falamma raja'u minal janazah bitta'am wa wudi'at al-mawa'id fa'amsakan nasu anha lil husni alladhi hamma fihi faqala al-Abbas ibnu Abdul Muttalib ayyuhan nas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mata fa'akalna ba'dahu wa syaribna wa mata Abu Bakrin fa'akalna ba'dahu wa syaribna wa innahu la budda minal ajali fakulu min hadha ta'am summa madda al-Abbas jadahu fa'akala wa maddan nasu aidiyahu fa'akalu. Niki orang yang mau meninggal dunia itu kalau dalam bahasa Arab namanya iftador. Iftadoro itu arti mendekati ajal. Nah, Sayyidina Umar ketika mendekati ajalnya itu memerintah atau memerintah kepada Suhaib, sahabat Suhaib, nanti kalau saya meninggal
tolong saya disolati ya bersama orang-orang salah satu ayam selama 3 hari. Jadi makna sholat ini bisa dimaknai dengan sholat jenazah dan bisa dimaknai mendoakan. Nah, tradisi kita ketika orang meninggal kita doakan dengan bacaan tahlil, tahmid, tasbih dan seterusnya yang kita kenal dengan tahlilan. Nah, waktu itu setelah Sayyidina Umar wafat kapundhut kalian Allah, akhirnya sahabat Suhaib itu melaksanakan perintahnya Sayyidina Umar, menyiapkan hidangan. Nah, hidangan minuman disiapkan. Tapi kenapa fa'amsakan nas anha lil husni alladzi hamma bihi? Orang-orang yang hadir amsaka itu mencegah untuk mengemakan atau meminum. Kalau segelemangan, kalau segelem ngombe, padahal hidangan juga disiapkan. Nah, kenapa? Lil husni alladzi hamma fihi, karena susah ditinggal mati sahabat Umar. Nah, boleh susah, sedih, biasanya kan selera makannya menurun, ya. Boten purun dahari, boten purun ngunjuk. Ya. Faqala Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib. Jadi Sayyidina Abbas niki termasuk pamannya Kanjeng Nabi. Niku orang yang sempat nopo diludahi oleh Rasulullah sehingga Allah menakdirkan beliaunya menjadi orang yang ahli agama. Makanya beliau juga banyak meriwayatkan hadis, juga banyak, bahkan ada tafsir Ibnu Abbas, ohnya Kanjeng Nabi, oleh barokai lidahnya Kanjeng Nabi. Piyambake rawuh langsung pidato, ayuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mata. Nah, nyeritakno bahwa Kanjeng Nabi itu juga ditahlili, didongakno. Ini contohnya. Wahai manusia, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mata, benar-benar telah meninggal dunia. Fa'akalna ba'dahu wa syaribna. Kemudian kami makan setelahnya dan kami juga minum setelahnya. Jadi sama tradisi kita. Kanjeng Nabi ya diselamati. Buktinya Sayyidina Ibnu Abbas juga memakan hadiah atau sajian yang dihidangkan ketika berdoa. Wa mata Abu Bakrin, Abu Bakar juga meninggal. Fa'akalna ba'dahu wa syaribna. Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, yo diselamati. Kemudian hidangan yang disuguhkan juga dimakan dan diminum. Wa innahu la budda minal ajal. Maka kita harus yakin dan seyakin-yakinnya bahwa kematian atau ajal seseorang itu sudah pasti. Semuanya pasti akan meninggal. Kanjeng Nabi mati, Abu Bakar meninggal, ya, Sayyidina Umar wafat dan seterusnya. Semuanya fakulu min hadzat ta'am. Ini perintahnya. Makanlah olehmu hadzat ta'am, makanan ini. Summa madda al-Abbas yadahu fa'akala wa maddan nasu aydiyahum fa'akalu. Akhirnya Sayyidina Ibnu Abbas memberi contoh untuk memanjangkan tangannya untuk mengambil makanan dan memakan. Akhirnya diikuti oleh orang lain yang hadir pada waktu itu, yang semula tidak mau menyentuh makanan sama sekali karena
Ibnu Abbas memberikan contoh, menjelaskan keterangan yang demikian, akhirnya sama-sama makan dan minum. Itulah tradisi yang sudah berlaku sampai hari ini. Tapi ya tetap dengan catatan ketika kita mampu untuk memberikan sodako berupa hidangan, makanan maupun minuman. Yang perlu dicatat di sini, ketika seseorang itu meninggal, kan biasanya orang itu meninggalkan ahli waris, harta tirkah. Ya, tirkah itu harta yang ditinggal oleh orang yang sudah meninggal. Berarti orang yang punya kelebihan harta itu mesti meninggalkan harta untuk yang ditinggal, ahli waris. Itu usahakan ketika tirkah atau harta waris yang ditinggal itu belum dibagi kepada yang berhak menerima warisannya, jangan sampai diotek-otek untuk dipakai selamat, karena itu masih milik umum. Ketika sudah dibagi, si A dapat sekian, si B dapat sekian, silakan urunan, ayo urunan nyelamati bapak, nyelamati ibu, nyelamati orang yang sudah meninggal, baru tidak apa-apa. Yang disoroti kadang-kadang itu wong wis kesusahan, kepaten, mau sing masak-masak, ya, mau keimanan sing tahlil, sing nyelawat, itu yang dianggap mereka wong wis susah kok ditambahi susah. Bahkan kalau ajaran Rasulullah enggak. Ketika ada keluarga yang meninggal, kalau bisa tetangga kanan kiri itu yang memasak, yang membuat makanan. Ahlu musibah cukup suruh diam, istirahat, duduk manis, karena masa berkabung. Itu yang bagus. Alhamdulillah tradisi itu sudah tersingkir dengan sendirinya, karena setiap ada orang yang meninggal ada tradisi ngelayat. Ini loh betul. Melayat kan enggak kosongan. Ono sing gawa gula, ono sing gawa mie, ono sing gawa beras. Nah, itu bisa dipakai untuk menjamu tetangga kanan kiri yang ikut membacakan tahlil dan seterusnya. Akhirnya apa? Dari yang memberi kembali lagi untuk diterimakan kepada orang yang sudah memberi. Inilah sodako yang terus bersambung satu sama lain. Ya. Makanya kita tidak boleh terus menyalahkan mereka yang gak takziah, yang gak layak, yang gak memberi apa-apa. Orang oleh dirasani. Wah, itu layak takziah orang gopo. Ya. Karena digowo, jangan dirasani. Itu mengurangi ganjaran, mengurangi keikhlasan. Itu orang yang kesusahan. Apa mana wong syukuran duwe gawe, ya. Kalau saya mengibaratkan gitu. Wis dikai undangan, ulem-ulem, kok gak bowo, ya gak usah dirasani. Nonton. Bahkan ada fakta yang mengatakan kegiatan yang seperti itu ketika dipaksakan itu tidak mendapatkan pahala, malah justru berdosa. Sampai golek utangan. Iya. Bukan yang sah. Malah yang ikut bertanggung jawab tetangga kanan kirinya ini. Malah justru kita bantu. Hadisnya sederhana itu. Bisa dikiaskan dengan hadisnya Kanjeng Nabi. Betapa buruknya orang yang tidur nyenyak sampai ngorok, sampai ngiler, sementara tetangga kanan kirinya molak malik ora iso turu sebab wetenge lungi. Ini kan sederhana ini. Makanya kita jangan sampai kita menikmati enak-enak diri, tapi tetangga sebelah kanan kiri kita itu kelepakkan gak duwe apa-apa. Malah ngomong itu ada dipaksa. Mana gak bantu malah dirasani. Dosa bertumpuk-tumpuk itu namanya. Itu mereka yang harus kita bantu.
ada kok kalau tetangga kok ada yang kesulitan salah satu anggota keluarganya kok gak tahlilan loh itu dari tahlilan mau gak ono cepat-cepat. Nah itu kita kesempatan untuk memberi. Apakah harus makan, apa harus minum? Enggak, cukup kalau mampunya air aqua ya sudah, berikan aqua saja. Terus untuk kotanya ya jok ngomeli tahlil VCA ketemu rawon ketemu soto di sini memang banyak potato dirasani keliru itu mereka gak mandi gak ikhlas sih berarti siapapun itu. Ini perlu saya sampaikan, saya ngomong apa anane ya apa anane sing gelem nrimo gelem ngrungokno alhamdulillah gak gelem ya kebacut tetep mawon. Ini fakta ya, jangan pernah memaksakan diri lek gak duwe ngomong gak duwe ngoten mawon karena Allah yang tahu. Tuh gua tambahi lagi. Kemudian dalam kitab Imam As-Suyuti ya termasuk Al-Halilil Fatawi kalau ada keterangan tambahan. Qala Tawus innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibuna ayyu'imu anhum tilkal ayyam. Kenapa kok slametan? Ini kejelasannya. Karena setiap orang yang meninggal itu akan mendapat fitnah di kuburnya. Fitnahnya ya macam-macam. Yang paling jelas pertanyaan malaikat mungkar nakir itu jelas. Ya, ketika orang itu sudah dimakamkan, begitu yang mengantarkan meninggalkan kuburan 7 langkah itu langsung dibangunkan kembali. Ayo tangi. Tapi sebelumnya ada malaikat yang memberitahu bahwa nanti kamu akan didatangi 2 malaikat mungkar nakir untuk menjawab. Ya. Dan orang yang ahli sholawat, ahli zikir, ya, maka sholawatnya nanti akan berbentuk makhluk yang lain yang akan membantu untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Makanya di sini saya tadi menekankan wiritan, zikir, baca sholawat, hadirkan hati, hayati kalau perlu maknanya, karena itu nanti membawa efek yang luar biasa dan itu akan kita rasakan ketika kita sudah di dalam kubur. Quran itu menjadi teman kita di dalam kubur, bacaan sholawat, bacaan istighfar ya. Banyak riwayat yang menyebutkan ya. Maka ini yang harus kita semangati. Jadi ini dasar yang menguatkan sehingga Imam As-Suyuti menambahkan keterangan dari Tawus bahwa orang yang meninggal dunia yuftanuna fi kuburi sab'an pada hari yang ke-7. Maka nu yastahibuna ayyu'imu atau ayyu'amu anhum tilkal ayyam. Maka dianjurkan untuk menghadiahkan sodako makanan bagi mereka selama hari itu ya. Jadi oleh ya tahlilan, selamatan, kemudian kita mengeluarkan hidangan makanan ala kadarnya niku angsal, bahkan dianjurkan. Mulai ini apa enak lek ngelakoni apa-apa ro dalil ini lho mantep. Undangan tahlil asalnya aras-arasen sebab paling-paling ketemu banyu putih tok gak sido saiki ono banyu putih apa ora ono aku niat ndongakno tangga, ndongakno kanca, ndongakno keluarga yang lain. Siapa tahu nanti saya pun akan mengalami seperti itu. Saiki awake gelem nalili wong liya ya insyaallah besok ditalili oleh orang lain. Nah ini bedane wong mukmin kali wong munafik. Nah niki. An Ubaid bin Umair qala yuftanu rajulani mu'minun wa munafikun. Fa amal mu'min fa yuftanu sab'an wa amal munafik fa yuftanu arba'ina yauman.
Kalau orang yang beriman itu hanya mendapat fitnah selama 7 hari. Nah, ketika fitnah itu terjadi kepada orang yang beriman, kemudian disupport oleh keluarganya yang masih hidup dengan sodako berupa doa dan lain-lain, maka insya Allah nyaman menghadapi cobaan dan fitnah di dalam kubur, lancar-lancar saja. Ini ibarat ono stopan lalu lintas wis lengkap surati, bebas lewati. Lek kan duwe SIM ya tetep dicekel dhisik transaksi. Ya apa sidang apa damai ngoten. Di kuburan isa niku bi malaikat. Ya. Makanya guyonannya banyak guyonan-guyonan seperti itu, karena mau tidak mau orang yang dekat dengan kita dan termasuk orang yang dekat dengan Allah itu juga bisa memberikan syafaat. Karena yang bisa memberikan syafaat itu yang pertama para nabi, yang kedua para syuhada, dan yang ketiga adalah para ulama. Itu bisa memberikan pertolongan. Ya. Makanya no guyone di YouTube atau apa ini. Engkau lagi ditakoni malaikat kondo, aku santri ini bahasa Hona Holil lah. Ada kan yang begitu. Nah ini yang menjadi dalil konco-konco NU, si penting melok gandolan sarungi bahasa Hona Holil. Itu orang-orang yang NU. Nah, kalau kita ya sama-sama ulama, guru-guru kita, makanya kita perlu bertawasul ya. Gawe lantaran, tawasul itu gawe lantaran. Kalau menggunakan sin itu berarti menjadikan wasilah, lantaran. Kalau menggunakan sok namanya nyambung, ya, nempungaken, tawasul, gawe lantaran. Bahkan di sini dimaknai yuftanu untuk orang munafik itu artinya disiksa selama 40 hari. Makanya kita bersyukur menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amma du'a was sadaqah fadzaka mujma'un ala wusulihima wa mansusun minasyari' alaihima. Adapun doa dan sedekah maka itu disepakati ala wusulihima sampai kepada mayit wa mansusun minasyari' dan dinaskan oleh syariat bahwa doa yang kita baca ya, kiriman Fatihah, hadiah Fatihah, bacaan khotmil Quran, istighfar ya, apapun yang berupa zikir kepada Allah itu sampai kepada orang yang dituju. Karena banyak pendapat yang seliweran. Bahkan Imam Syafi'i di kitab Al-Um itu menyebutkan sawabu qiraatil Quran la yasilu sawabuha ilal mayyit. Ada yang mengatakan begitu, bahwa bacaan Quran itu tidak sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Tapi akhirnya fatwa tersebut sudah direvisi. Ternyata ada namanya revisi dalam Islam ya. Ada namanya qaul qadim dan qaul jadid. Pada qaul qadim ketika Imam Syafi'i berada di Kufah ya, kemudian direvisi ketika Imam Syafi'i ada di Mesir, namanya qaul jadid. Ini keterangan pandangan Hanabila Taqiyuddin Muhammad ibnu Ahmad ibnu Abdul Halim yang lebih populer dengan julukan Ibnu Taimiyah dari madhab Hambali. Padahal Ibnu Taimiyah ini menjadi sandaran ulamanya kelompok Wahabi. Itu pun menyatakan bahwa sedekah, doa, bacaan Al-Quran itu semuanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Ini keterangannya. Amma shadaqatu anil mayyiti fa innahu yantafi'u biha
bittifaqil muslimin wa qad waradat bidzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsu shahihatun mislu qauli Sa'din ya Rasulullah inna ummi uqtulitat nafsuha wa araha law takallamat tasaddaqat fahal yanfa'uha an atasaddaqu anha wa qala na'am wa kadzalika yanfa'uhu al hajju anhu wal udhiya anhu wal itqu anhu wa du'a'u wal istighfaru lahu bila niza'in bainal a'immah. Jadi ada seorang anak itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, orang tua saya itu sudah meninggal. Ketika saya sodako, kemudian hadiahnya untuk orang yang sudah meninggal, itu apakah bisa memberi manfaat? Nah, akhirnya Kanjeng Nabi jawab, faqala na'am, iya. Wa kadzalika yanfa'uhu al-hajju. Menawi kula jenengan sampun nate kesah haji, kok wong tuane durung haji, jenengan saged haji ini saya niatkan untuk menghajikan saya, haji orang tua saya, saged itu. Sama dengan kirim sodako. Wa kadzalika yanfa'u al-hajju wal udhiyah, kurban. Karena banyak pertanyaan, boleh nggak berkurban untuk orang yang meninggal dunia? Angsal saya niat berkurban sapi atau kambing, hadiahnya untuk orang tua saya. Jadi dihadiahkan, dihadiahkan. Mudah-mudahan ya Allah, kurban saya ini, akikoh saya ini engkau terima. Dan kalau sudah engkau terima, mudah-mudahan hadiahnya itu bisa memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Ini caranya. Jangan ngoten. Sama Pak Sunar maringi kula jamu umpamane. Kan wis bekku. Kan sudah milik saya. Maka saya bebas untuk memberikan hadiah kepada orang lain. Niki jenengan pramu. Hadiah sange si A kula aturaken. Sama dengan itu. Harus dihadiahkan. Lah jenengan tidak harus berbahasa Arab. Jenengan sakniki wiritan, kados wau sampun istighosah. Kok jenengan nggak ada hajat ingin memberikan sedekah pahalanya, ya Allah, kalau engkau terima bacaan istighosah saya, ya Allah, saya hadiahkan kepada orang tua saya. Sakit. Kalau anak kepada orang tua itu secara otomatis langsung tanpa dihadiahkan, tapi kepada orang lain itu harus dihadiahkan. Sebab nopo hadis sahih, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika seorang anak manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Waladin sholihin yad'ulah, au ilmin yuntafa'u bih, au pertama waladin sedekatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin sholihin yad'ulah. Ini sedekah jariyah, terus ilmu yang manfaat, dan anak soleh yang mau mendoakan. Ini sebetulnya ada pesan khusus ini bagi orang tua. Orang tua punya kewajiban untuk mengantarkan putra putrinya menjadi soleh dan solihah. Karena itu catatan hadis tadi, waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini langsung nih, walaupun tidak dihadiahkan, kalau dia itu menjadi anak kandung ya, atau murid kepada guru, niku langsung. Sedekah jariyah yang sedekah yang mengalir pahalanya. Makanya banyak iklan, ada yang
diminta sedekah Quran, sedekah wakaf tanah, ya, supaya menjadi sedekahun jariyatun. Ya banyak kan yang mengambil kesempatan itu keliling kalau sedekah pembangunan masjid, kan macam-macam, baik yang abal-abal maupun yang asli, ya ada itu karena memanfaatkan hadis ini. Lah kita kalau mau memberi ya memberi aja, orang usahanya latu, ya terus gak ngekei ngilokno lagi mboten angsa sir ngekei ya kayak ono wis gak usah ngasih macam-macam, kan membuat sakit hati orang lain tuh dosa. Ojo mentang-mentang terus wis mari ngaji alim ro dalile maro wani nyeneni wong liya itu gak bener. Biasa mawon hidup itu sederhana, nggak usah gampang mencela, nggak usah gampang menyalahkan, ya masing-masing punya usaha. Ini banyak contoh. Ibnu Mas'ud itu tahu kecopetan di pasar, kantong uangnya itu dicopet orang. Wah, kanan kirinya Ibnu Mas'ud yang terkenal sahabat Nabi yang khusyuk, ya menghafalkan Quran hampir tiap hari, ya. Kelangan, ya kanan kirinya ribut, wong apik kan oke sing ngewangi ya. Terus ditahan, mau dikejar, mau dianu, enggak usah, biarkan saja. Mudah-mudahan mereka melakukan pencurian itu termasuk dosa yang terakhir kali tidak dilakukan. Dan mudah-mudahan uang saya itu bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nonton dua nih. Gak ada muring-muring iblis, gak ada nyelatu, gak ada ngilokno, menyumpahi apalagi. Ibnu Mas'ud ini. Dan ini dicontohkan dalam manakibnya Mbah Hamid Pasuruan. Nanti mau saya manakibnya Mbah Hamid Pasuruan. Suatu saat pondoknya itu telebonan maling. Maling gak entos di sini. Nang pondok kuate maling, katanya lo ngopo pakaiannya santri, kan apa-apa. Akhirnya akan ketangkep besar itu menjelang subuh terjadinya. Mau dihakimi oleh santri-santri itu. Akhirnya ketahuan Mbah Hamid. Ojo digebuk. Malah justru gimana? Diperlakukan dengan baik. Karena waktunya menjelang subuh, diajak untuk ikut sholat jamaah subuh. Mari ngono napa? Digawekno sego goreng. Dan lauknya hanya telur saja. Niku Mbah Hamid ngendikan ngoten. Sepurane ya aku gak iso gawekno sego goreng mek lawune mek ndok tok. Wonten sanjang ten malinge niku wae. Iso niru ngoten niku. Ayo. Niki akhlake Kanjeng Nabi. Kalau namun nyampeaken, kalau piyambak ngene mesti iso nglakoni. Iya. Tapi minimal ini kita sudah sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Ketika kita lanjutkan, kita bisa menjalani, insya Allah itu akan menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu tidak diceritakan dalam manakibnya itu, disuruh pergi. Saya yakin Mbah Hamid mesti nyangoni. Ini gaya sanu mulai. Karena ulama-ulama yang dekat dengan Allah itu Mbah Hamid itu juga tidak pernah menolak pemberian siapapun. Uang habis apapun mesti diterima, saling ke Mbah Hamid. Tapi karena apa? Tidak mungkin dimakan sendiri. Paling-paling Mbah Hamid ya akan diberikan kepada orang lain. Ibarat kayak blombongannya paralon ini, masuk ya keluar lagi. Ya termasuk menjamu orang yang mencuri tadi. Harta-harta yang seperti itu ya disangokno nang itu pemberi manfaat. Dibilang lagi, besok boleh saja kamu kesini untuk mencuri lagi. Nanti akan saya buatkan nasi goreng. Si apa kira-kira? Lek ono maling diperlakukan dengan baik, insya Allah langsung baik tobat gak maling meneh. Makanya kita juga tidak usah suudzon kepada orang lain ya. Wong penggaweane ibadah, guru ngaji,
kok mlebu nang diskotik umpamanya, ya jangan dicurigai kok di kono terus mabuk, bungkem dan seterusnya. Tidak tahu, barangkali mereka berdakwah. Banyak itu contoh-contoh itu. Nah, faida uhdiya limayyit sawabu siyamin au sholatin au kurbatin jazadali. Bahkan pahala puasa, pahala sholat, pahala kiroah, itu semuanya boleh dihadiahkan kepada mayit. Kalau lajengaken kira ketik betul apa nggih? Ini penting nih. Kan biasanya dengan ngeteraken derekaken tiang dikubur. Apa sunai? Ojo mek gedabus dari kuburan. Liyane repot duduk ngubur apa dijuakongan terus ngono wis ngomong macam-macam. Dan mriki yustahabbu ayam kusa alal qabri ba'da dafni sa'atan. Dianjurkan untuk diam sejenak setelah menguburkan mayit. Ketika mayit sudah dipendem, kula jenengan itu disunahkan untuk diam sesaat. Yad'u lil mayyit wa yastaghfiru lahu. Ndongakno sing dikubur dan memohonkan ampun. Ini kan dongaaken. Lek lanang ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Ya, didoakan. Membaca istighfar. Yo nyekel lemah tau apa. Ya, jenenge mboten napa-napa. Ojo langsung dikubur baru silang kabeh. Pemane nek kubur mek jagongan to. Kula sering ningali niku, ketika ada meninggal tetangga kanan kiri ora justru ngurusi mayite, mek ngobrol mojok dengan teman-temannya. Yang kita tuju adalah orang yang meninggal. Kita kalau berusaha berangkat dari rumah sudah punya air wudhu, sehingga nanti giliran mayit sudah dimandikan, dikafani, siap kita ikut nyolati bersama. Lekan di kesibukan yang ngentutno sampai kuburan. Kulo sering mesti dhisikno nyolati niku. Itu penting. Kadang-kadang lek mudine gak teko-teko ya ngewangi gondeli kafane sing dipotong itu. Kalau mboten saged motong-motong keliru kabeh. Itu penjahit. Niku nggih. Nasu alaihi asy-Syafi'i wa tafaqa alaihi al-ashab. Qalu yusahabu ayyuqra'a indahu syai'an minal Qur'an wa in khatamu al-Qur'an kana afdal. Juga disunahkan membaca sesuatu atau sedikit dari ayat Al-Qur'an dengan wafakan kulhu atau ayat kursi. Bahkan kalau bisa menghatamkan Al-Qur'an di dekat kuburannya. Iya. Maca kulhu ping 3 lan padha karo hatam. Nah, wonten lho, bacakan kulhu, bacakan itu. Ya ditahlili boten apa-apa. Jadi meneng sesaat itu dalam rangka apa? Mendoakan dan memintakan ampun. Coba jenengan praktekaken minyangi. Cek jamaah di produk sebiya ngomane owabe bubar kabeh. Pak Supardi di ngarep. Monggo sareng-sareng mau. Wah, hebat itu. Nggih, sae. Lu apa salahnya kita memberikan teladan sing sae. Sing iso mimpin, iso ngimami dimanfaatkan. Tuh. Wa yustahabu lizair. Ini untuk orang yang ziarah. Kan jenengan biasa ziarah. Baik ziarah wali 5, wali 10, wali 9 atau wali ya. Tapi ini ziarah ya. Wa yustahabu lizair ayyusallima 'alal maqabir wa yad'u liman yazuru wa li jami'i ahli al-maqbarah wal afdal ayyakuna salamu wa du'a bima sabata minal hadis
wa yustahabbu ayyaqra'a minal Qur'an ma tayassara wa yad'ulahum akibaha wa nasu alaihi asy-Syafi'i wa tafaqu alaihi al-ashab. Al-Majmu' juz 5 halaman 258. Kitab Majmu' itu sana. Jadi disunahkan bagi orang yang ziarah. Orang yang ziarah itu berarti orang yang mendatangi tempat pemakaman. Apa yang pertama? Yang memberikan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat antum salafun minna wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Kemudian doakan Allahumma fir lahum warhamhum wala tahrim ajrahum wala tahtimna ba'dahum waghfir lana walahum. Ini kalau mau doanya penuh. Kenapa? Memberi salam kepada orang yang di kuburan semuanya mendengar. Orang-orang yang beriman, salam yang kita ucapkan itu didengar, cuma mereka tidak bisa menjawab. Seandainya menjawab, yang bisa mendengarkan jawabannya itu hanyalah selain manusia dan jin. Lek kula jenengan kan menungso, tidak bisa krungu, tidak bisa krungu. Selain itu makhluk Allah yang lain mendengar. Sakit mirengaken sakit jawab itu. Makanya orang yang meninggal iku iso ndongakno sing urip, sing ziarah. Makanya jangan salah kaprah. Banyak orang yang meyakini lek kepengin hajate kabul ziarah wali ya apa. Itu bisa diterima. Sing penting ojo salah nih niat. Jaluke nang sing dikubur tetep jaluke ten Gusti Allah. Ya Allah, Allahumma inni atawassalu ya bi barakati waliyika fi hadhil maqbarah ya ayat dia untuk mengabulkan apa dan seterusnya. Atau ya Allah, saya bertawasul kepada walimu di makam ini agar engkau mengabulkan apa yang menjadi hajat saya dengan barokahnya wali yang dikubur. Itu seperti itu tawasulnya. Ojo jaluk ya wali ampel kula nyuwun panjenengan. Nah, itu kurang sae. Walaupun tidak ada orang yang meminta yang seperti itu, mesti didahului dengan Allahumma ya Allah, atau didahului dengan membaca syahadat tahlil. Diawali baca tahlil, baca yasin, pasti targetnya adalah Allah yang didahulukan. Tapi waktu itu catatan-catatan khusus bagaimana kita seharusnya untuk berdoa dan bertawasul. Niki jadi baca doa untuk ahlil maqbarah, jadi penduduk yang dikubur. Terus kemudian kita disunahkan untuk membaca apa yang mudah dari Al-Quran, kemudian mendoakannya. Bahkan sholawat di kitab Irsyadul Ibad diterangkan. Jadi ada orang yang memimpikan orang yang sudah dikubur, kemudian ditanglet. Umpamanya saya kenal baik sama seseorang, terus orang yang kenalan saya itu meninggal dunia, terus malamnya saya mimpi, mimpi ketemu dia, kemudian saya tanya, bagaimana keadaanmu, apa yang diperlakukan Allah kepadamu? Oh ternyata saya diampuni oleh Allah. Lho kok iso awakmu disepuro mbek Gusti Allah? Sebab mang ono wong lewat maca sholawat, hadiahe sholawat ditibakno nang ahli kubur sing dilewati wau. Akhirnya aku kecipratan. Lho, barokah hadiah sholawat. Makanya ketika kita ziarah kubur, kemana saja ziarah orang tua kita yang sudah kubur, jangan lupa mendoakan orang-orang yang dikubur.
dan orang yang dikubur nanti akan memintakan ampun kepada kita yang mau mendoakan. Seluruh penduduk kuburan itu berapa jumlahnya kan itu, kalau jumlahnya 1000 di kono, maka kita pun akan diminta ampunkan kepada 1000 orang yang sudah kita doakan. Jadi ada proses take and give, memberi dan menerima. Itu berlaku ketika masih hidup maupun sudah menikah. Makanya jalinnya persahabatan ojo mek golek penai. Mari ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita guyub rukun menjaga persahabatan dunia dan akhirat. Kapan itu tepatnya, di mana? Ya di majelis ini, di dalam rumah tangga, di dalam tetangga kanan kiri dan seterusnya. Nah ini saya keterangan terakhir. Wadhaba Ahmad ibnu Hambal wa jama'atun minal ulama wa jama'atun min ashabis syafi'i ila annahu yasilu fal ikhtiyar ayyakula al-qari ba'da faraghihi Allahumma ausil sawaba korok tuhu ila bulan. Nah ini syaratnya, cara menghadiahkan sodako atau pahala. Caranya ngeten, Allahumma ausil, ya Allah sambungkan, ya ma korok tuhu, apa yang sudah kami baca, apa yang sudah aku baca, apa yang sudah kamu baca, Quran, tasbih, tahmid, sholawat, istighfar, ya, menjadi sodakoh kepada si A atau si fulan yang sudah meninggal. Ini doa yang dibaca ketika kita tahlil. Jadi tuntunan bacaan tahlil wis plek karek ngamal notok. Wis Allahumma taqabbal wa ausil sawaba qara'nahu minal Qur'an wa tasbih wa tahmid wa tahlil, ya, wa sholawat wa istighfar. Terusnya pertama kepada Kanjeng Nabi, kemudian kepada semua yang difatihai kalau pun ya jelas niki menjadi ilmu pengetahuan kami kita setuju bahwa apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini semuanya ada nasnya, baik Quran, ayat Al-Quran maupun hadis Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini saya sampaikan? Agar apa yang selama kita amalkan selama ini menjadi amalan yang berkualitas dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan ta'dilu jami'a sholawati ahli mahabbatik. Wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salaman ya'dilu salamahum. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna syifaa'a was-sihhata wal 'afiyata was-salama li'ila'i kalimatika wa nasri sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal amal bi ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala
sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.